Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, mantap. Ketua kelas, silakan siapa? Silakan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan absennya ya. Aisyah Rabiulya, hadir Bu. Akbar Rizky, hadir Bu. Alfri Ihsan, Sakit. Aurel Angelin, Ya, Bu. Azza Soraya, Hadir, Bu. Dea Hestina, Hadir, Bu. Dinda Sylvia, Hamid Nur Ikram, Selsha Alika, Keizia, M. Arafi Perdana, Melani Aurelia, Muhammad Al-Farizi, Hadir, Bu. Reisa Ramadhani, Sofia Andriani, Sakit Al-Abrori, Wahyu Nida, Hadir, Bu. Yaumil Fitri, Zizi Latiza Hasibuan, Sarah Salsabila, Mumtaaz Alwaan. Hadir, Bu. Oke, satu orang yang tidak hadir berarti ya. Nah, Coba buka bukunya halaman 64. Kita lanjut aja. Halaman 63. Subtema 2 pembelajaran 1. Ya. Sebelum memasuki materi, Ibu bacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Oke, ada yang tahu pengertian ASEAN? Kalau bisa, Ibu kasih bintang. ASEAN, apa itu ASEAN? Negara Asia Tenggara. Asia Tenggara. Bagus, tapi masih kurang. Ada yang bisa menambahkan? negara yang ada di pihak Asia Tenggara. Oke, bisa. Ini bintang. Dapat 1 bintang. Oke, Ibu perjelas, ASEAN adalah organisasi politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN itu nama organisasi. Ingat ya. Coba perhatikan gambar di depan. Apa yang terlintas di pikiranmu tentang gambar tersebut? Nah, tidak ada yang bisa jawab. Dinda? Di gambar tersebut
ada beberapa negara-negara yang termasuk ke dalam ASEAN. Yang pertama ada Indonesia, terus Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, terus Thailand, Filipina, Laos, mana lagi? Myanmar, Filipina, Kamboja. Ada berapa negara yang termasuk ke dalam ASEAN? Ada 10. Oke. Paham sampai sini? Dalam menjelaskan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Nah, itu makanya dibentuklah ASEAN, organisasi yang tergabung dari beberapa negara. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Kalau usaha pangkas rambut kan tidak semuanya bisa dari dalam negeri kan. Ada juga yang dari luar negeri, contohnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Yang berasal dari dalam negeri itu hanya sumber daya manusia, kursi, meja. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya yang ada berasal dari dalam negeri seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Oke, kalau pengertian ekspor dan impor ada yang tahu? Apa pengertian ekspor? Masa nggak tahu? Mengirim barang ke luar negeri. Oke, bagus. Kalau impor? Menerima barang dari luar negeri ke dalam negeri. Ya. Untuk tugas individu, tadi udah paham atau ada yang ditanyakan? Tidak ada. Untuk tugas individu, coba kerjakan dari nomor 1 sampai 3. Jawabannya aja. Waktunya 5 menit. 5 menit. Silakan dikerjakan. Kalau udah siap, silakan dikumpul. Nampak kan dari belakang? Kalau udah siap, kumpulkan.
Udah siap semua? Bentar ya, biar ibu periksa. Siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Mengapa Indonesia memiliki peranan penting dalam ASEAN? Bisa? Karena apa? Ayo. Iya, bagus. Karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah. Makanya Indonesia berperan penting dalam ASEAN, terutama dalam bidang ekonomi. Barang-barang yang sering diimpor ke luar negeri dari Indonesia apa aja? Batik. Apa? Kangkung. Angklung. Baju. Wayang. Kalau dalam bidang perikanan apa aja? Apa aja? Udang. Terus ikan salmon. Kepiting ada juga. Kalau dalam bidang perhutanan, kayu apa? Kayu jati, kayu lapis. Kemudian kalau dalam bidang pertambangan apa aja? Batu bara. Terus ya, minyak bumi, bagus. Terus aluminium. Dalam bidang industri ada suku cadang kendaraan, kemudian mesin industri. Jasa juga ada yang digunakan di luar negeri sebagai tenaga ahli. Dokter, ya. Jangan bisik-bisik, Rizie. Kalau yang diekspor dari dalam negeri ke luar negeri apa? Beras. Jagung sama kedelai. Dalam bidang peternakan, susu sapi. Apalagi? Kalau minyak bumi mentah itu di bidang pertambangan, sama contohnya ada juga emas. Kalau dalam
bidang perindustrian ada sepatu sama pupuk. Kalau bidang jasa apa? Yang disebut dengan TKI. TKI tahu? Tahu kan apa kepanjangan TKI? Ya. Berarti tenaga kerja itu diekspor dari dalam negeri ke luar negeri. Oke, Ibu mau kalian bentuk kelompok. Masing-masing kelompok ada 4 orang. Tidak pakai suara. Langsung bentuk. Cepat dalam hitungan ketiga. 'Oke, setelah diberi
menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari materi kita hari ini. Yang benar, yang bisa jawab dapat bintang. Coba satu orang, siapa? Rafi? Kita bisa mengetahui barang yang diimpor. Oke, ada lagi? Mengetahui negara-negara yang ada di ASEAN. Oke, ada lagi? Apa? Mengetahui peran penting Indonesia. Apa tadi peran penting Indonesia? Kekayaan alam yang melimpah. Oke, bagus. Nah, untuk tugas di rumah silakan kerjakan yang di halaman 65. Jangan lupa ya. Terus baca materi yang akan datang. Iya, 3 soal.